Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu? Waalaikumsalam Soleh dan warahmatullahi solehah. wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, bertemu kembali di Alhamdulillah, hari Bu. ya, kembali di hari ini dengan mata pelajaran agama Islam. Ya, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Nak Ahmad Zainuddin. Silakan Nak Ahmad. Siap, Bu. Kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Semuanya siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mulai mengabsen. Yang pertama, Zainuddin. Hadir, Bu. Ya, Ainul Huda. Maaf, Huda ada. wajah Ibu belum kelihatan. Yang satunya udah nampak. Yang dua, BDC 2. Ya, yang kedua Ainul Huda sudah hadir. Izin, Bu. Ainul Huda izin tadi, Bu. Izin ya, yang ketiga Mas. Mas ada? Sakit ya? Apa, Bu? Ini Gus Maini. Ada, Bu. Ya, Imas. Keluarga keluarga izin. Jin. Imadi. Hadir. Imam Mukalis. Hadir, Bu. Len Safitri. Hadir. Ya, Marti Sutlia. Marti hadir. Izin, Bu. Jin. Murni Marlinda. Jin juga ya. Terlambat mungkin. Habib. Hadir, Bu. Nur Samsi. Hadir, Bu. Nurholik. Nurholik izin. Rinaldi. Hadir, Bu. Tasmil. WC kayaknya, Bu. Luar ya. Siswa. Ada. Ya, Bu. Sisi Rodiatun. Hadir, Bu. Ya. Yurnita. Hadir, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini Mas sudah baik mengikuti kelas banjir ya, walaupun masih ada yang izin. Kemudian kegiatan kita selanjutnya, mari kita surat Quran surat Al-Qasas ayat 87. Ya, ini berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk saya coba minta tolong dengan Nak Habib, silakan dipimpin teman-temannya dari Ta'awuf. Kita baca bersama-sama. Ibu, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qasas ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
Sadaqallahul azim. Yang artinya dan jangan sampai mereka menghalang-halangi Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu dan jangan engkau orang-orang yang musyrik. Ya, ayat ini berhubungan dengan pembelajaran kita minggu ini, yaitu tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian selanjutnya untuk lebih mencintai dan memiliki rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh Nak Rino. Silakan Nak Rino. Kebangsaan kita kali ini adalah Halo Halo Bandung. Bandung. Ya Bu, siap Bu. Mari kawan-kawan kita nyanyikan lagu kebangsaan Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo, kota beriman. Halo, halo, kota kenang-kenangan. Dan lama beta sekarang telah menjadi mari kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian masih ingatkah kalian dengan materi kita di minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Sajaah. Sajaah adalah sifat Keberanian. Ya, sifat keberanian atau juga sifat yang benar dan gagah. Atau menggambarkan sifat kesabaran dan keberanian seseorang sebagai umat Islam. Bu Devi, kamera Bu Devi kayaknya nggak hidup, Kak. Ya, untuk materi untuk minggu ini kita akan membahas tentang khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Ya, lihat ini ada 3 buah gambar. Kemudian ini kita artikan yang sedang berkhutbah ya, atau dakwah. Di sini Bu akan menjelaskan dahulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.8 pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian 4.8 menyajikan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Indikatornya dapat menganalisis pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah, dapat menyajikan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah, dan dapat mempraktekkan khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian tujuan kita mempelajari materi khutbah, tablik, dan dakwah secara garis besar adalah menerapkan ketentuannya sesuai dengan syariat Islam, kemudian menganalisis, menyimpulkan, menyajikan, dan mempraktekkan, kemudian membiasakan khutbah, tablik, dan dakwah dalam kehidupan sehari masyarakat. Yang pertama itu mengenai khutbah. Khutbah berasal dari tubuh khutaban yang maknanya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Contoh, pada saat sholat Jumat, ada khutbah sholat Jumat. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, Istiqo, Kusuf, Wukuf, dan nikah. Jadi sebelum sholat Jumat ada khutbahnya. Nah, disinilah khutbah sholat Jumat, kemudian khutbah nikah sebagai kesunahan akad nikah. Kemudian khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, dan doa. Yang kedua, tablik.
tablik ini berasal dari kata balagho atau yubalihu tabligon yang berarti menyampaikan, memberitahu dengan lisan kepada orang Islam atau yang dapat diamalkan isinya. Kemudian yang terakhir dakwah. Dakwah adalah memanggil, menyeru pada sesuatu hal. Misal atau lebih ke jalan Allah secara lisan ataupun perbuatan. Dakwah itu dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Kemudian ketentuannya di sini bisa lihat ketentuan khutbah. Yang pertama harus ada apa namanya? Khotib. Apa saja syaratnya khotib? Islam. Syarat khotib apa saja? Coba dibaca Gus Maini. Kamera Baiklah, saya akan membacakan syarat-syarat dari khotib. Ya, syarat khotib apa? 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal sehat, 4. agama. Mungkin itu Ya, saja. terima kasih. Ya, itu syarat khotib ya, Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Kemudian syarat 2 khutbah. Khutbah yang pertama dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga khutbah diucapkan dengan suara yang jelas. Dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian ketentuan khutbah. Coba dibaca Nur Samsi. Ya, Bu. Rukun dan sunnahnya. Silakan di khutbah dan sunnah khutbah. Ya, Bu. Kalau rukun khutbah, 1 membaca hamdalah, kemudian membaca syahadat, baca salawat, berwasiat takwa, membaca Al-Quran pada salah khutbah, kemudian berdoa pada khutbah kedua. Itu rukun khutbah. Kemudian lanjut kepada sunnah khutbah. Sunnah khutbah pertama, aktif berdiri ketika khutbah. 2, mengawali khutbah dengan kemudian ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Kemudian keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih. Berikut rukun dan sunnah khutbah ya. Kemudian yang kedua adalah ketentuan tablik. Nah, tablik coba dibaca Ahmad Zainuddin. Ketentuan Bu. tablik. Ketentuan tablik. Tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Di antaranya 1, syarat mubalik. Syarat mubalik terdiri dari Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dan menyampaikan tablik. Di antaranya bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan sumbernya. Yang selanjutnya menyampaikan dengan ikhlas, sabar, sesuai dengan kondisi psikologi dan keadaan para pendengarnya atau penerimanya. Yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak perselisihan, dan mencari kesalahan orang lain. Ya, terima kasih kepada Ahmad Zainuddin yang sudah membacakan ketentuan tablik ya. Tablik artinya tadi menyampaikan, kemudian orang yang menyampaikan disebut mubalik. Syarat mubalik tadi Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Kemudian sikap lemah lembut, tidak kasar, tidak merusak, menggunakan bahasa yang gampang dimengerti,
kemudian mengutamakan musyawarah, kemudian materi harus punya dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, kemudian tidak menghasut orang untuk bermusuhan, artinya tablik harus bersifat persuasif ya, mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir, ketentuan dakwah. Ketentuan dakwah, coba dibaca letri. Ya, Bu. Silakan dibaca ketentuan dakwah. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara berdakwah, itu lisan atau disebut juga dengan dakwah bilisan, dan dengan perbuatan disebut dengan dakwah bilhal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah seperti berikut. Yang A yaitu syarat dai. 1. Islam, 2. balik, 3. berakal, 4. mendalami ajaran Islam. Kemudian yang B adalah etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua yaitu dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai umat Islam harus bisa mengaplikasikan nilai-nilai khutbah dan dakwah di mana saja berada. Ya, Sudah, terima Bu. kasih Nailen. Ya, terima kasih Nailen. Ketentuan dakwah, dakwah artinya mengajak, kemudian orang yang berdakwah dinamakan dai untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan daiyah. Kemudian syarat dai Islam, berakal, mendalami ajaran Islam. Kemudian etikanya ya, etika dalam berdakwah yang pertama dilaksanakan secara hikmah. Ucapan harus jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian dakwah dilakukan dengan cara persuasif, tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran, kemudian memberikan contoh yang baik, uswatun hasanah, kemudian dilakukan dengan mujadalah, diskusi atau tukar pikiran secara dinamis dan santun. Kemudian cara untuk mewujudkannya, coba Ibu minta tolong kepada Naimam, silakan dibacakan Naimam cara untuk mewujudkan perilaku tersebut. Cara-caranya ada apa saja, silakan disebutkan. Cara untuk mewujudkan perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Bagaimana etikanya, bacaan-bacaan yang dibacanya, serta urutannya. Dengan memperhatikan khotib secara utuh, diharapkan suatu saat nanti bisa tampil sebagai khotib pada waktu sholat Jumat. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar, contohnya pacaran, mencuri, tawuran, mencontek, dan lain sebagainya, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial yang lainnya. Cara mencegahnya dengan tangan, apabila tidak mampu dengan lisan, apabila tidak cukup mampu juga dengan hati saja, bahwa tidak ikut berbuat yang dilarang. Yang ketiga, kita harus mencontoh ketika sesuatu yang baik. Ketika kita harus mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik
menurut agama maupun masyarakat. Hal yang baik harus dimulai dari yang kecil, dari sekarang, dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain-lain, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, Karang Taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Nak Imam yang bacakan tadi cara-cara untuk mewujudkannya ya, mewujudkan supaya perilaku tablik, khutbah dan dakwah tadi, contohnya ketika kita melaksanakan Jumat, menyimak khutbah yang disampaikan khotib, kemudian ketika melihat kemungkaran di sekitar kita enggak. Kemudian mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik, kemudian melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan. Ya, kemudian selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Membagi kelompok ya, silakan dilihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1, Ahmad Zainuddin, Ainul Huda, ini Imas dan Imron Rosadi. Akan menyampaikan hasil diskusi. Baiklah, ini saya Ahmad Zainuddin mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pengertian tentang khutbah. Khutbah berasal dari kata kataba yaktubu khutbatan yang bermakna memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, wukuf, dan lain sebagainya. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang terkait langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat, sholat Idul Fitri, khutbah nikah, dan sebagainya. Kemudian minta bantu kawan-kawan kelompok yang lain pengertian dari apa dakwah ya. Minta tolong dibantu. Ya. Yang selanjutnya. Ya, khutbah diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat, tasbih, takwa, dan doa. Selanjutnya pentingnya khutbah. Bagaimana dijelaskan tersebut di atas bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, maka wukufnya tidak sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Kemudian khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang khatib harus memahami akidah yang sahihah atau benar sehingga dia tidak tersesat dan menyesatkan orang lain.
Seorang khatib seharusnya memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Seorang khatib sepantasnya juga sebagai seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Adapun ketentuan khutbah, yang pertama syarat khatib. Beberapa syarat khatib diantaranya Islam, kemudian sudah balik, kemudian sedang berakal sehat, kemudian mengetahui ilmu agama. Syarat yang kedua yaitu syarat dua khutbah, yaitu khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Kemudian khatib duduk di antara dua khutbah. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib berurutan. Kemudian yang ketiga, rukun khutbah. Adapun rukun khutbah yaitu membaca hamdalah, kemudian syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, kemudian berdoa pada khutbah kedua. Kemudian yang keempat, sunnah khutbah. Nah, di antara sunnah-sunnah khutbah ada 6, yaitu khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khutbah menghadap jamaah ketika berkhutbah. Khatib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Kemudian menertibkan rukun khutbah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Penjelasan lagi bahwa pada prinsipnya ketentuan dan tata cara khutbah baik sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf dan sholat khusuf sama. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir.